Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Uha Maulana Al-Haq Effendi di Uha Maulana Channel. Halo guys, apa kabar hari ini? Saya doakan untuk semua kawanku yang ada di sini, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan semua urusan-urusannya. Di sini, saya akan sedikit membahas suatu usaha yang bermodalkan kecil, tetapi untungnya yang menjanjikan. Dan mungkin setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan mendapat inspirasi dan mau memulai usaha yang saya maksud. Akan tetapi, ada suatu ilmu yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu sebelum memulai membuka usaha yang akan saya perkenalkan. Saya yakin ilmu ini akan banyak membantu teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak sampai untuk membuka usahanya. Kira-kira apa ilmu yang saya maksud? Ilmu yang saya maksud adalah ilmu elektronika. Mengapa saya memilih ilmu elektronika sebagai ilmu dasar yang perlu diketahui untuk setiap orang? Karena di kehidupan sehari-hari, kita selalu bersinggungan langsung dengan banyak sekali barang elektronik, seperti TV, penanak nasi, smartphone, kulkas, kompor listrik, lampu, dan lain-lain sebagainya. Bahkan, sudah beredar luas mobil listrik. Itu semua tercipta karena adanya ilmu elektronika. Dan semua barang tersebut sangat berpotensi untuk mengalami kerusakan. Sebagai contoh sederhana, bayangkan jika teman-teman hanya mempunyai satu penanak nasi. Ketika penanak nasi tersebut rusak, apa kemungkinan terbesar yang akan dilakukan oleh teman-teman? Pasti teman-teman akan berpikir mencoba untuk dibenahi terlebih dahulu. Jika sudah tidak bisa untuk dibenahi, maka teman-teman akan membeli barang yang baru. Atau malah, teman-teman langsung berpikir untuk membeli barang yang lebih baru. Wah, itu namanya pemborosan. Untuk membeli barang yang baru, pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya 350.000 sudah mengantri untuk dikeluarkan dari dompet teman-teman. Jika teman-teman mempunyai ilmu elektronika, memahami cara kerja rice cooker, dan mempunyai alat ukurnya, mungkin teman-teman tidak kehilangan uang lebih dari Rp10.000 untuk membenarkan atau menservis penanak nasi yang rusak tersebut. Bukankah itu hemat? Dan itu hanya contoh untuk keperluan pribadi. Jika teman-teman mempunyai keberanian untuk membuka usaha elektronik, maka teman-teman akan lebih diuntungkan lagi. Karena setiap komponen elektronik harganya relatif tergolong murah dan bisa dijual mahal jika digabungkan dengan jasanya. Mari kita ambil contoh dari rice cooker yang tadi. Ada orang yang datang ke tempat teman-teman dengan membawa penanak nasi yang rusak. Beliau bilang bahwa penanak nasinya rusak, tidak bisa untuk memasak dan tidak bisa untuk menghangatkan nasi. Dan teman-teman, untuk membenarkan penanak nasi tersebut, hanya perlu mengeluarkan uang yang besarnya maksimal hanya Rp5.000. Penanak nasi tersebut sudah bisa hidup dengan normal kembali.
Dan teman-teman bisa mematok harga sesuka teman-teman untuk biaya servis. Yang terpenting lebih murah daripada membeli rice cooker yang baru. Sebagai perbandingan, untuk beli yang baru kita membutuhkan uang sebesar Rp350.000. Jika kita menawarkan jasa kita sebesar Rp50.000 beserta dengan komponen yang terpasang, menurut konsumen, uang Rp50.000 tadi masih tergolong sangatlah murah dibandingkan jika harus membeli rice cooker yang baru. Dan bayangkan, jika teman-teman sehari saja mendapatkan 5 atau 6 penanak nasi, maka Rp50.000 dikali 6 penanak nasi, maka uang yang didapatkan oleh teman-teman sekitar Rp300.000. Itu masih kotor, belum dipotong bersih. Dan jika Rp300.000 dikalikan dengan 30 hari, maka hasil teman-teman selama 1 bulan itu bisa mencapai Rp9 juta. Wah, bukankah itu uang yang banyak? Bukankah itu sudah bisa mengungguli gaji dari PNS? Itu tadi hanya rice cooker. Dan masih banyak sekali barang elektronika yang ada di sekitar kita, seperti lampu, senter, amplifier, dan barang tersebut termasuk mudah untuk diservis. Tidak sampai di situ saja. Ketika teman-teman sudah memahami elektronika dasar, teman-teman bisa mengembangkan ke elektronika digital yang biasanya sudah menggunakan microcontroller seperti Arduino, Raspberry Pi, dan masih banyak jenis lainnya. Dan juga banyak sekali pengaplikasian elektronika digital bagi kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa membuat suatu alat yang sangat berguna untuk kebutuhan diri sendiri atau berfokus untuk produksi secara massal untuk dijual. Banyak produk-produk digital elektronik yang beredar di pasaran seperti sensor jarak, sensor putaran atau tachometer, pengangkat jemuran otomatis, kompor listrik otomatis, lengan robot otomatis, dan masih banyak lainnya yang serba otomatis itu dibuat dengan elektronika digital. Dan jika teman-teman membuatnya sendiri, dari segi harga pasti relatif akan lebih murah. Dan dari segi kepuasan akan lebih memuaskan karena dibuat dari jerih payah sendiri. Jika kita belum mempunyai pekerjaan dan belum tahu apa yang ingin dilakukan, ini bisa menjadi opsi untuk memulai lapangan pekerjaan yang baru dan menjanjikan. Terlebih lagi, jika di daerah teman-teman belum ada tempat servis elektronik, itu menjadi lapangan pekerjaan yang sangat menguntungkan. Atau hanya sekedar untuk menjadi hobi, tetapi tidak tahu di mana saya bisa memahami elektronika. Banyak sekali di luar sana orang yang menjadikan elektronika sebagai hobi. Biasanya mereka senang merancang skema-skema amplifier, membuat alat-alat IoT, membuat alat-alat yang sedang dibutuhkan masyarakat untuk memudahkan pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Semua itu terjadi karena adanya ilmu elektronika. Maka, cobalah ikuti playlist ini. Karena saya akan sharing sedikit ilmu elektronika yang dimulai dari dasar-dasarnya dan menerangkan dengan kemampuan saya. Dan saya berharap dengan teman-teman mengikuti playlist ini, teman-teman tidaklah gelap pandangan terhadap elektronika. Walaupun
teman-teman tidak sampai menekuni dengan serius tentang elektronika, minimal teman-teman tahu ilmunya, dan jika terjadi kerusakan kecil, teman-teman tidak perlu untuk memanggil teknisi. Akan tetapi, jika menemui kasus yang belum pernah teman-teman jumpai, alangkah baiknya teman-teman harus memanggil seorang yang lebih berpengalaman. Oke, di pertemuan yang akan datang, saya akan mencoba menerangkan apa itu elektronika. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sebarkan luas ke teman-teman, keluarga teman-teman, ke sanak saudara teman-teman, supaya semua orang bisa mempunyai dasar-dasar elektronika